Kupas Siar passwordnya. Kupas tuntas pertanyaanmu. Hai Sobat Siar semuanya, balik lagi di episode podcast Kupas Siar bersama Safa Dan Haura. Nah, di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang rahasia di balik pengukuran rating dan share dan gimana sih cara mereka mempengaruhi industri penyiaran. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa tanya-tanya kabar dulu ya. Gimana nih kabarnya Haura? Haura ini akhirnya ini lagi padat gitu deh jadwalnya. Kalau Safa gimana nih? Sibuk ya? Iya. Safa juga kayaknya akhir-akhir ini sibuk banget sih. Aduh. Berarti ini ya, siang-siang gini walaupun sibuk tetap harus ini ya, semangat gitu. Semangat. Nah, kalau Sobat Siar gimana nih kabarnya? Harusnya sih semangat ya. Ya harus dong, harus dong. semangat. Nah, kira-kira nih narasumber kali ini tuh yang perempuan atau laki-laki ya? Aduh, kurang tahu nih Haura. Sobat Siar penasaran nggak nih? Dan ini tuh narasumber yang dipilih oleh Kupas Siar tuh narasumber yang bener-bener kece banget. Ya pastinya kece dan bakal bikin podcast kita enjoy banget. Yaps, betul banget. Dan pastinya sangat memotivasi. Bener memotivasi. Dan itu ya, kita harus kasih tahu kalau kita ada di mana. aduh, kita lagi di mana nih? Kita lagi di Jepang. Kita lagi di Jepang, ya Tuhan, saya di Jepang Pantesan dari tadi tuh agak dingin, semeriwing gitu. Ternyata kita lagi di Jepang. Oh ya, mungkin bisa kali ya kita panggil narasumbernya. Boleh kita panggil narasumber kita yang kece-kece buat masuk ke sini. Oke, silakan. Halo. Hai. Waduh. Oke, waduh. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kece kita tadi yang sudah kita notice. Iya, dan sesuai kata pepatah nih yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Benar banget, Boleh itu kali ya Safa. kita kenalan dulu sama narasumber kece kita kali ini. Mungkin bisa dari narasumber yang pertama nih. Mau siapa dulu nih? Gausit. Mau sweet Jepang atau Terserah sih. biasa batu gunting kertas. Yang kalah dulu kan. Oke lah. Boleh. Halo semuanya, namaku Naren. Hai Naren. Wah, narasumber pertama kita nih ceria banget ya vibes-nya. Iya, betul banget. Mungkin ini ya nanti podcastnya bakal seceria apapun itu ya. Nah, lalu kita bisa banget nih ke narasumber yang kedua. Halo semuanya, kenalin namaku Nafisa. Pelanggan untuk atas nama siapa? Maaf ya. Ini lalu tadi siapa namanya? Nama aku Nafisa. Oh, Nafisa. Hai Nafisa. Orangnya rada introvert ya. BTW sebelum Gimana? kita lanjut, aku pengen banget belajar opening dari program Kupas Siar ini. Oh, bener. Kita ajarin jargon Iya. kita di awal Dan kali ya. misal nih, Haura bilang Kupas Siar passwordnya, jawabannya apa Safa? Kupas tuntas pertanyaanmu. Sambil gini juga tangannya. Mungkin bisa dicoba kali ya. Siap. Semangat ya, harus semangat. Ini Nafisa Semangat. Oke, Kupas Siar passwordnya. Kupas tuntas pertanyaanmu. Yeay. Wah, ini tadi narasumber kece kita bernama Naren dan Nafisa. Nih, mungkin bisa tanya-tanya dulu ya. Gimana nih kabarnya? Siapa dulu? Mungkin dari Naren dulu deh. Kabar aku akhir-akhir ini
baik-baik aja sih ya. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukanku agak-agak kebantai dengan realitas sedikit. Waduh. ya. Serem juga tuh. Kalau Nafisa nih gimana kabarnya hari ini? Atau Baik banget kabarku hari ini. wah, untuk kesibukannya? Kesibukan aku akhir-akhir ini aku sibuk baca-baca cerita, baca novel. Cerita apa tuh? Sad ending atau happy ending? Kebetulan yang ini, yang apa namanya? Nyambung sama hidup aku, yang sad ending. Waduh. Waduh. Yang relate sama kehidupan gitu Iya, ya. iya. Oke, berarti gitu ya teman-teman. Dan apa Safa? Oke, Safa dan Haura, pada episode yang ditunggu kali ini kita bakal membahas rating dan share serta dampaknya nih Sobat Siar. Penasaran gak sih? Langsung aja yuk. Nah, tadi kan di awal udah sempat di-mention Haura nih. Kalau di sini kita bakal bahas rahasia di balik pengukuran rating dan share. Sobat Siar bertanya-tanya nggak sih kira-kira metode apa yang bakal digunakan untuk mengukur rating dan share? Nah, tapi sebelum itu, aku pengen nanya nih ke narasumber kita, ke Naren sama Nafisa, tentang apa sih itu rating dan share? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaan itu apa itu rating dan share. Nah, untuk rating sendiri ini adalah presentase dari satu program televisi yang diukur dari populasi tertentu. Jadi misalnya nih ratingnya 10% gitu ya. Berarti 10% orang itu sedang 10% populasi itu sedang menonton program TV tersebut. Nah, untuk share sendiri bisa dijawab sama Naren ya. Agak ngoper tapi nggak apa-apa. Aku bakal coba jawab ya. Share itu adalah persentase dari total pemirsa yang sedang menonton tayangan di saat yang bersamaan. Jadi kayak contohnya share 20% berarti program tersebut menarik 20% penonton atau konsumen dari keseluruhan yang ada di channel-channel lain juga. Jadi dengan kata lain yang di channel lain tuh masuk ke dalam hitungan persentase ini gitu. Oke. Berarti ini sangat berpengaruh banget ya untuk apa tuh namanya penonton bagi setiap rating dan share itu. Nah, di sini aku tuh juga mau nanya, untuk pengukurannya sendiri itu tuh gimana nih? Apakah pengukuran rating dan share itu sama atau berbeda? Oke, untuk pengukuran dari rating dan share itu beda ya, karena rating itu kan basicnya di populasi. Jadi pengukuran rating sendiri itu ada 3 metode. Metode yang pertama itu metode sampling. Metode sampling itu gimana? Metode sampling itu metode yang kita ngambil survei dari secara acak ke rumah tangga gitu buat mewakili dari populasi yang lebih besar. Terus ada lagi metode set top box dan metode set top box ini tuh dia secara otomatis mendata si penggunanya itu suka nonton apa aja dan durasinya berapa gitu. Terus yang terakhir ada metode pengukuran online. Nah, ini pengukuran online karena ada kemajuan digital gitu kan di sekarang tuh. Karena TV-TV juga sekarang udah punya platform online yang streaming juga kayak RCTI Plus gitu-gitu. Jadi yang metode ketiga ini dia ngukurnya dari data penggunanya sendiri. Karena di aplikasinya itu kan udah kehitung tuh. Dia suka mencet apa, dia suka nonton apa gitu. Nah, untuk share itu menggunakan total pemirsa televisi pada saat program ditayangkan sebagai dasar perhitungan. Di metode share ini ada 2 metode, yaitu yang pertama pengukuran pada satu waktu tertentu. Itu biasanya pengukuran ini tuh berdasarkan berapa total penonton yang menonton acara tersebut di satu waktu itu. Terus yang kedua itu ada metode pengukuran dalam demografi tertentu. Share di metode ini dapat diukur dalam kelompok demografis seperti usia atau gender untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang audiens program. Gitu. Oke, jadi pada intinya untuk pengukuran rating dan share itu ada ini ya berbagai macam metode ya. Yang untuk metode pengukuran rating itu tadi ada berapa? Ada 3. Oke, yang pertama tadi Sampling, ya, terus yang kedua itu set top box, yang ketiga pengukuran online. Oke,
Untuk yang syariat tadi 2 ya? Iya, ada 2 metode. Yang pertama itu pengukuran pada satu waktu tertentu, dan yang kedua itu ada kelompok demografi. Wah, ternyata nih Safa, untuk metodenya ini tuh berbeda ya. Iya, aku juga baru tahu ternyata beda-beda ya buat mengukur rating dan share tuh. Nah, untuk Sobat Siar nih, ini kira-kira nih metode-metode tadi tuh benar-benar kayak untuk sebagai penerapan gitu ya, dan mungkin bisa jadi apa tuh namanya ilmu gitu ya. Iya, buat benar-benar Sobat Siar gitu. benar. Nah, mungkin ada tambahan lagi gitu dari ini tentang dia pengukuran ini, atau dari Safanya sendiri dari kesimpulannya ini? Ya, Apa ya? kita semua Pasti sama bertanya, waduh berarti bingung. aku panik. Nggak ada briefing nih. Kayaknya iya, udah sih. Nah, mungkin untuk dampaknya bisa untuk kayak nanti ya. Nah, pastikan pengukuran rating dan share itu pasti memiliki dampak gitu ya. Nah, di sini tuh aku pengen nanya nih ke Nafisa dan Naren tentang dampak yang signifikan terhadap keputusan terkait program dan iklan gitu ya. Nah, untuk dampaknya tuh kira-kira apa tuh? Oke, untuk dampak itu beda ya, jelas banget beda dari keputusan program dan iklan. Kalau untuk keputusan program itu dampaknya ada penentuan kepopuleran program, yaitu rating dan share digunakan untuk menilai seberapa populer suatu program di antara audiens yang dituju. Semakin tinggi rating atau share-nya, berarti semakin besar potensi program tersebut akan menarik pemirsa. Nah, kemudian penjadwalan programnya yang gimana data rating dan share itu membantu stasiun televisi atau platform digital dalam menentukan slot waktu yang tepat untuk menayangkan program-program tertentu. Lalu pengembangan konten baru itu produsen konten dapat menggunakan data itu untuk mengidentifikasi tren yang sedang naik, presentase preferensi audiens, dan jenis konten yang dapat dijadikan potensi untuk menarik perhatian lebih banyak pemirsa. Kalau dari Narennya? Nah, kalau dari tadi kan Nafisa udah jelasin dampak bagi ke programnya ya, rating dan share-nya tuh. Kalau dari dampak ke pengiklannya itu ada 3. Jadi ada si pengiklannya tuh dapat menentukan harga dari situ, terus si pengiklannya juga bisa nentuin targeting, dan yang terakhir ada si pengiklannya bisa optimasi pengeluaran dana untuk iklannya tersebut. Nah, kita dari awal ya. Jadi untuk yang menentukan harga, si pengiklan ini ngelihat si program ini rating dan share-nya berapa dulu. Kalau misalnya rating dan share-nya tinggi, berarti dia menentukan harganya juga tinggi. Terus yang kedua tadi yang kedua tuh targeting ya. Targeting itu kan ada di datanya rating dan share. Itu udah kelihatan jelas kayak apakah sesuai dengan targeting si produk untuk pengiklannya itu sendiri atau enggak. Jadi si pengiklannya dapat menentukan program mana yang cocok dengan targeting produknya sendiri gitu. Dari sini sampai sini dulu, Pam? Paham. Oke. Takut salah itu. Oke. Pastikan dulu. Iya. Terus yang terakhir itu ada optimasi pengeluaran dana iklannya. Jadi si pengiklan ini bisa menentukan alokasi dananya tuh kemana biar investasinya tuh berjalan dengan baik gitu. Gitu. Berarti dari tadi yang dipaparin sama Nafisa sama Naren juga, ternyata rating dan share itu memiliki dampak signifikan pada keputusan program dan iklannya. Berarti ini ya sangat berdampak juga ya ternyata. Iya. Oke. Apalagi ini. Tapi tuh untuk nih ya sampai saat ini penjelasan dari Naren dan Nafisa itu sangat mudah dipahami ya. Iya, betul. Dengan kosakatanya juga yang benar-benar masuk juga ke kitanya. Dan juga tersampaikan juga ke Sobat Siar nih. Nah, mungkin pasti juga apa ya, Sobat Siar juga pasti mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget nih disampaikan ke narasumber kita ini. Dia tuh Nafisa dan Naren, dan mungkin bisa kali ya nanti dibantu jawab-jawab gitu. Siap. Oke.
Wah, nih Safa ternyata ini ya kita beneran serasa di Jepang banget ya. Tiba-tiba langsung terang benderang gitu ya. Iya, nih kayaknya cuacanya berubah tiba-tiba. Kenapa ya? Kenapa ya? Apa mataharinya tiba-tiba muncul, saljunya mencair nih kayaknya? Apa karena kedatangan ya? Nih ceria banget nih. Dia sangat terlalu positive vibes ya. Ini introvert ya. Oke, langsung aja kita move on dari pembahasan yang tadi ya soal dampak dari rating dan share ke keputusan program dan iklan ya. Jadi aku pengen nanya nih ke Naren sama Nafisa. Jadi aku pernah lihat di web itu isinya tentang rating televisi. Nah di situ itu kebanyakan yang menduduki rating teratas tuh dari sinetron yang ada di SCTV, RCTI, Indosiar. Sedangkan kita semua tahu lah ya isinya sinetron tuh kayak gimana. Paling kayak bahasnya apa sih, percintaan gitu kan. Terus kadang ada juga sinetron yang pakai bumbu-bumbu apa sih kekerasan gitu loh. Nah aku pengen tanya nih pendapat kalian, Naren sama Nafisa, tentang kasus dimana kenapa sih channel-channel yang menampilkan program-program kayak sinetron tadi itu tetap menduduki rating atas di televisi. Oke. Aku mau ngawalin jawaban ini dulu ya. Boleh. Jadi yang menjadi kenapanya itu karena pertama tuh mereka menaruh program itu di waktu yang prime time. Jadi di prime time ini tuh konsumen lagi banyak-banyaknya lagi nonton TV, jadi otomatis penonton tuh banyak, otomatis juga rating dan share-nya tinggi gitu. Dan untuk yang kedua itu ada strategi promosi. Biasanya di konsep ini tuh mereka ngajak kayak artis-artis atau tokoh-tokoh terkenal gitu untuk meningkatkan daya tarik program, sehingga penonton tuh bakal penasaran kayak isi dari programnya itu apa sih. Jadi mereka akhirnya tuh nonton gitu. Terus yang ketiga ada juga genre program, dan kebetulan kita di Indonesia mayoritas ini orang-orang yang suka nonton TV itu sukanya nonton sinetron. Jadi si programmernya itu naruh sinetron biar dapat audiensnya yang lebih tinggi buat dapat rating dan share yang tinggi juga. Jadi kalau misal dimasukin berita banyak-banyak nih setiap jam bahkan, itu pasti nggak bakal ada yang mau nonton TV itu. Iya sih, setuju sih. Gitu. Berarti itu ini ya, kalau kenapa sih channel-channel atau program-program itu walaupun isinya cinta-cintaan kayak kekerasan juga itu memiliki rating yang tinggi dikarenakan jam tayangnya mereka itu ya yang dimana banyak konsumen yang sedang menonton TV. Kayak gitu. Tapi ini ya, Haura tuh mau nanya nih, Nafisa, Naren, Safa itu pernah nggak sih nonton sinetron gitu? Aduh, kalau Safa nih ya, dulu ngikutin banget nih zaman-zamannya apa sih GGS, tahu lah ya. Siapa yang enggak? Zaman-zaman itu aku ngikutin banget, bener-bener wah tiap jam segini nih aku setel program ini, channelnya ini jam segini, terus kayak ya udah nontonin TV itu sampai bener-bener aku ikutin semua episodenya. Ya sih, itu GGS tuh bener-bener yang lagi hype-hype banget gitu ya. Kayak apalagi ya guys itu anak jalanan, tau gak sih yang motor itu aku udah sering banget sih itu lihat itu kayak bener-bener udah mantengin banget, kayak nggak boleh ada yang ganggu gitu loh Bener. Mungkin karena itu ya, dan tadi juga dari strategi pemasaran mereka dengan artis-artis gitu ya. Dan yang artisnya kan pasti cari yang kayak lagi kayak anak muda banget gitu. Aku juga kadang kalau lihat sinetron gitu, lihat kalau yang ganteng nih aku tonton deh. Bener. Terus juga yang contoh dari yang anak jalanan tadi kan, dia tuh salah satu pemainnya setengah bule gak sih? Oh iya. Iya, nah itu dari situ kan orang Indonesia pada saat itu mayoritas suka lah ya yang kayak gitu-gitu, gitulah. Ya sih, Mas Bule itu ya. Jadi melalui analisis rating dan share itu, stasiun televisi dapat apa ya, memahami lebih baik preferensi audiens mereka dan menyesuaikan strategi programming mereka untuk meningkatkan program-program dengan mengetahui target audiens yang jelas dan penyesuaian yang tepat dalam konten itu dalam konten, waktu tayang dan promosi.
stasiun televisi dapat mempertahankan rating juga ya gitu. Berarti ini ya kayak berarti pokoknya tuh biar tinggi itu tuh strategi pemasaran harus yang benar-benar cari ini ya. Bener. Kayak mereka tuh tahu banget lah di Indonesia tuh doyannya seperti apa. Iya. Kalau Aura sendiri tuh ini sih pernah tuh kepoin langsung akun Instagramnya yang anak jalanan yang cowoknya itu loh. Stefan gitu Iya, sih. dia cakep banget. Jadi kayak langsung Aura kepoin terus Aura follow. Terus Bener kalau sih. yang audiens yang cowok-cowok mungkin langsung follow-nya Natasha Wilona. Oke, terus apa lagi ya yang bener-bener dulu tuh lagi kayak memiliki ratingnya tinggi walaupun isinya cinta-cintaan. Oh, ini nggak sih pernah nonton Indosiar apa sih Suara Hati Istri? Waduh, kurang tahu nih generasinya Aura. Generasi Kalau mungkin tuh yang di Indosiar, bukan, yang ini loh serial India. Yang nontonin gak sih? NTV. Iya NTV bener. Itu sempet booming banget kan ya. Tapi India yang kayak Tapasya gitu ya. Oke, jadi tuh sebelum podcast ini mulai, kita itu sempat bikin question box gitu di Instagram. Nah, question box ini itu khusus untuk sobat siar yang ingin bertanya-tanya nih tentang rahasia di balik pengukuran rating dan share dan serta dampaknya juga. Dan sobat siar juga pengen nih untuk narasumber Nafisa dan Naren untuk menjawab ya. Dan apa aja yang pertanyaan yang udah ditanyain sama sobat siar. Mungkin dari kitanya juga udah ambil 4 karena saking banyaknya Iya, ya. banyak banget. Ini sampai notifikasinya nih berisik banget. Bener. Tapi kita udah pilih-pilih ya, Aura. Yang menurut kita udah pas banget sama podcast ini. Iya. Mungkin bisa dibacain dulu pertanyaan dari Safa. Oke, ada nih pertanyaan pertama. Mungkin boleh dijawab Naren dulu. Jadi, apa pendapat pribadi nih Kak Naren tentang program yang dinilai berkualitas kalah dari yang nggak berkualitas? Oke. Jadi sebenarnya yang pertanyaan ini tuh udah dijelasin tadi ya di sebelum segmen ini. Tapi aku ulang lagi. Jadi awalnya itu kan TV itu menganalisa apa sih keinginan si konsumen itu, apa keinginan penonton itu pengennya program yang seperti apa. Nah kalau keinginan konsumennya pengennya yang program yang kurang berkualitas gitu, ya mau nggak mau TV juga pasti bakal bikin yang program yang seperti itu juga, karena mereka kan pasti akan maunya tuh mengejar rating, mengejar keuntungan lah ya. Jadi mereka ya mau nggak mau ikut dengan keinginan konsumen gitu. Oh gitu ya. Aku juga ini gak sih kebanyakan dari kita kalau nonton program tuh lihat yang booming. Iya. Ini FOMO nih, aku pengen nonton ini juga gitu. Jadi nggak lihat itu kayak bahas apa ya, isinya tentang apa, yang penting kayak kita tahu nih. Misalkan di tongkrongan nih, Iya, aduh, tongkrongan anak, tongkrongan Lagi habis. bahas program ini jadi kita kayak langsung oh iya aku tahu nih. Padahal mah kita sebenarnya nggak tahu intinya. Cuma kita nonton. Jadi ya pada akhirnya si TV ini tuh nggak bisa sepenuhnya disalahkan juga, karena ya semuanya tergantung sama masyarakat yang nonton itu tadi. Iya, betul. Oke, kalau gitu next ke pertanyaan selanjutnya Oke. deh. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah rating dan share bisa diimplementasikan di penyiaran online yang ada di YouTube? Nih ke Bisa siapa? siapa nih? Mungkin dia Naren. Oke. Kalau menurut aku sebenarnya mungkin pakai bahasa yang beda dari rating dan share ya. Mungkin sebutannya juga beda, tapi implementasiannya mungkin sama karena si YouTube itu kan pakai data pengguna juga. Penggunanya kalau mau nonton sesuatu itu pasti didata juga toh. Jadinya ketahuan dia tuh suka nonton channel apa, terus yang genrenya apa, yang dari negara mana juga pasti bakal ketahuan di YouTube-nya sendiri. Jadi kalau menurut aku bisa ya diimplementasikan di platform YouTube ini. Oke. Berarti ini ya sangat memungkinkan banget gitu ya. Betul. Oh mungkin ini gak sih, kalau di YouTube itu kan kelihatan langsung nih viewersnya, jumlah like kayak gitu. Nah itu juga ya, YouTube itu bener-bener dia bisa bukan ngedeteksi sih, cuman kayak ngedata apa aja
apa aja penggunanya tuh suka nonton apa aja. Oh, Nah iya, itu bener, sorry. bener. Nah, gitu Iya. Iya. Kayak mungkin atau apa gitu. Iya, ntar langsung muncul di homepage itu ya. Iya, nah itu dari data pengguna itu nanti ada algoritmanya munculin yang sesuai dengan keinginan si penggunanya itu. Oke. Ya mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke, move ke pertanyaan selanjutnya untuk Nafisa nih. Apakah ada tantangan atau kritik terhadap metode pengukuran rating dan share yang saat ini digunakan? Untuk tantangan itu pasti ada ya. Jadi tantangan dari ini tuh tantangannya itu adalah representasi yang mungkin nggak akurat dari pemirsa tertentu seperti mereka yang tidak termasuk dalam sampel survei atau tidak mewakili berbagai kelompok demografis secara merata. Kritik juga bisa muncul terkait validitas dan ketepatan metode pengukuran dalam menghadapi perubahan di perilaku konsumen dan teknologi. Oh, berarti kayak pasti ada tantangan dan kritiknya gitu ya ternyata ya. Mungkin ini gak sih, televisi kan juga nggak mungkin sampai ke pelosok-pelosok Iya negeri sih, nih. benar. Jadi mungkin buat data-datanya juga nggak bisa diambil sampai ke ujung sana, karena mungkin dari masyarakat yang nonton televisi itu kebanyakan di kota-kota besar juga nggak sih? Karena apa ya, dan nggak semuanya juga pasti punya TV kan ya. Iya. Makanya jadi kayak yang diambil tuh pasti kayak tuh yang kota-kota aja. Ya, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penonton dapat memahami dan memanfaatkan informasi tentang rating dan share dalam menilai kualitas program televisi atau radio yang mereka konsumsi? Untuk penonton itu bisa memahami rating dan share itu bisa melalui pendidikan tentang cara kerja, metode pengukuran dan interpretasi data. Memahami rating dan share itu dapat membantu penonton sesuai dengan minat mereka dan juga memberi umpan balik kepada penyiar tentang preferensi mereka. Jadi itu ya kayak biar paham dan penonton tuh juga mudah memahami dengan metode itu tadi ya, metode pengukuran dan interpretasi data. Karena kalau lewat pendidikan itu kan pasti lebih ini ya, lebih jelas gitu kan penjelasannya. Berarti salah satu caranya ini dong, nonton podcast kita nggak sih? War? Ini kan buat sobat-sobat siar juga pasti banyak dapat banyak ilmu ya dari narasumber kita gitu. Dan jawabannya juga sangat-sangat yang mudah dipahami gitu kan. Iya. Nah itu tadi pembahasan dan pemaparan materi dari narasumber kece kita yaitu Nafisa dan Naren tentang rahasia di balik pengukuran rating dan share serta dampak mereka untuk industri penyiaran. Nah mungkin untuk kali ini sedih banget ya karena kita harus say goodbye dengan narasumber kita ini. Tapi mungkin kita bisa bertemu dengan mereka lagi di episode yang akan mendatang. Iya. Jadi jangan sedih sobat siar. Mungkin kita akan situ deh sekarang kali ya. Aduh Aduh, sedih. sedih. Aduh aku sedih banget. Gak usah Aduh aku sedih banget. Bohong ya. Oke, mungkin bisa persilakan. Iya. Dadah. Thank you ya Naren. Thank you ya. Nafisa. Thank you ya Kupasiar. Makasih narasumber kece kita Nafisa dan Iya, Naren. tepuk tangan dulu dong. Oke, dalam episode kali ini kan kita udah membahas aspek penting mengenai pengukuran rating dan share serta bagaimana keduanya mempengaruhi industri penyiaran secara langsung ya kan, Ya, Haura? betul. Nah, dengan mempertimbangkan semua aspek tadi ya, itu ternyata penting banget bagi industri penyiaran, terkhusus untuk mengembangkan metode pengukuran yang lebih baik dan dan adaptif, sehingga dapat menghadapi perubahan yang cepat dan lebih baik gitu. Oke, mungkin cukup ya kita cukupin di sini. Kita say goodbye dulu dari Safa dan Haura. Makasih dulu nih Ya, ke Haura. sebenarnya juga makasih banget nih sama-sama telah Oke. menemani Haura untuk podcast kali ini. Ya, see you di next podcast selanjutnya di Kupas ya.